Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta pesantren kilat online. Hari ini Selasa 12 Mei 2020, kita akan mempelajari materi tentang beriman kepada malaikat dan kepada kitab-kitab Allah. Baik, kita awali perjumpaan ini dengan membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini dengan materi beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat artinya meyakini bahwa malaikat itu ada. Malaikat adalah ciptaan Allah yang tercipta dari an-nur atau cahaya. Terdapat banyak sekali malaikat, walau alam hanya Allah yang mengetahui jumlah pasti seluruh malaikat. Hanya untuk umat Islam ada 10 malaikat yang wajib diketahui. 10 malaikat dan tugas-tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk menyampaikan rezeki yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, baik orang Islam maupun orang bukan Islam, itu semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara adil. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala. Sangkakala ditiup sebanyak 2 kali. Tiupan yang pertama akan menghancurkan seluruh alam dunia beserta isinya ini, ya. Kemudian tiupan yang kedua itu akan membangkitkan seluruh umat manusia yang telah dimatikan sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah malaikat Israel. Malaikat Israel ini bertugas untuk mencabut nyawa. Tentunya malaikat Israel ini mencabut nyawa setiap makhluk atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kelima dan keenam adalah malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas untuk menjaga kubur. Nah, di alam kubur nanti malaikat Munkar dan Nakir akan menanyakan kepada manusia, diantaranya adalah tentang siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu. Nah, yang menjawabnya bukan mulut kita, tetapi amal-amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Seandainya kita selama hidup di dunia senantiasa menjalankan kewajiban kita untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mudah untuk menjawab setiap pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir tersebut. Tetapi seandainya kita tidak melaksanakan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka kita tidak akan bisa menjawab setiap pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir tersebut. Maka dari itu, ketika kita hidup di dunia ini, isilah dengan segala amal perbuatan yang baik dan jalankan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya di alam kubur nanti kita tidak akan mendapatkan siksa kubur. Karena siksaan itu bukan hanya di neraka saja, tetapi di alam kubur juga. Apabila kita berbuat hal-hal yang salah, yang berdosa, maka kita akan mengalami siksa kubur.
Kemudian yang ketujuh adalah malaikat raqib. Malaikat raqib ini tugasnya adalah mencatat setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Dan yang kedelapan adalah malaikat atid. Nah, malaikat atid ini mencatat seluruh amal keburukan yang kita lakukan, baik itu amalan yang terlihat maupun yang tersembunyi, ya. Tidak ada yang luput dari catatan malaikat raqib dan atid ini. Kemudian yang kesembilan adalah malaikat malik. Malaikat malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Kemudian yang ke-10 yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Itulah nama-nama 10 malaikat beserta tugasnya. Dan perlu diketahui bahwa malaikat itu senantiasa patuh terhadap perintah Allah, tidak pernah protes sedikit pun terhadap apa yang Allah perintahkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang beriman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah berarti meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kitab-kitab dan Rasulnya. Yang pertama adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam kurang lebih pada abad ke-10 sebelum Masehi, ketika beliau menjadi raja dari Bani Israel di tanah Kanaan. Yang kedua adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Abad ke-12 sebelum Masehi ini adalah zamannya Fir'aun berkuasa, ya. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam kurang lebih pada abad 1 Masehi di daerah Yerusalem, yang sekarang ini menjadi wilayah kekuasaan negara Israel. Dalam bahasa Yunani, Injil artinya kabar selamat, pelajaran baru, atau kabar gembira. Ketiga kitab-kitab tersebut itu sudah tidak berlaku lagi, ya, ketika kitab itu, baik Zabur, Taurat ataupun Injil. Yang sekarang berlaku adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi. Kitab Al-Quran ini diturunkan selama 23 tahun, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Peristiwa turunnya Al-Quran dikenal dengan Nuzulul Quran. Pada malam Nuzulul Quran ini, umat Islam memperingatinya dengan cara membaca Al-Quran sebanyak 30 juz penuh. Nah, apabila misalkan di dalam peringatan tersebut ada 30 orang, maka setiap orangnya membaca 1 juz Al-Quran, sehingga kalau dijumlahkan bacaan setiap orang itu yaitu berjumlah 30 juz, ya. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini awal diturunkannya Al-Quran, ya. Awal diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad yaitu ketika Nabi sedang menyendiri di Gua Hiro. Turunnya Al-Quran menandai pengangkatan Nabi sebagai turunnya Al-Quran menandai pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulullah SAW. Wahyu pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, apakah di antara kalian ada yang sudah tahu atau sudah hafal surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itulah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ya, yang merupakan wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tepatnya Al-Quran ini diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau dibulatkan menjadi 23 tahun, ya. Nah, kita
Kitab suci Al-Quran ini terdiri dari 114 surat, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan terakhir adalah surat An-Nas. Al-Quran terdiri dari 30 juz ya. Jadi sebanyak 114 surat ini terbagi dalam 30 juz dan berjumlah 6.236 ayat. Bapak ulangi, Al-Quran terdiri dari 114 surat yang terbagi ke dalam 30 juz dan berjumlah 6.236 ayat. Al-Quran merupakan sumber hukum utama Islam selain hadis dan ijtihad para ulama. Al-Quran merupakan pedoman hidup atau petunjuk bagi seluruh umat manusia, atau dengan nama lain Al-Huda, di mana Al-Quran berisi hukum-hukum dan tata cara bagaimana kita berperilaku kepada sesama manusia ataupun kepada sesama makhluk Allah yang lainnya seperti hewan, tumbuhan, dan Al-Quran juga mengajarkan manusia untuk berperilaku terhadap alam sekitar ya. Kemudian Al-Quran juga memberikan kita pedoman bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengikuti pedoman ini, maka insya Allah kita akan selamat ketika kita hidup di dunia maupun di akhirat. Al-Quran menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang hak itu yang benar dan yang batil itu yang salah. Di mana di dalam Al-Quran diterangkan bagaimana perbuatan-perbuatan yang benar, bagaimana perbuatan-perbuatan yang salah atau yang dosa. Nah, Al-Quran juga bercerita tentang kisah-kisah manusia-manusia sebelumnya ya. Di antaranya kisah-kisah para nabi dan orang-orang soleh, yaitu terdapat di dalam Al-Quran. Seperti misalnya dalam surat Al-Kahfi yang menceritakan tentang para penghuni gua yang mempertahankan keimanannya kepada Allah dari raja yang zolim gitu ya. Bagaimana kisahnya? Silahkan kalian baca surat Al-Kahfi yang ada terjemahannya supaya mudah untuk difahami. Selain itu juga Al-Quran mengisahkan tentang Luqman, mengisahkan tentang nabi-nabi yang terdiri dari 25 nabi tersebut. Dan ada juga nabi yang tidak termasuk ke dalam 25 nabi tersebut. Baik, untuk materi hari ini Bapak cukupkan sekian. Semoga materi barusan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan atau ingin mengajukan pertanyaan, silahkan ditulis di dalam kertas atau buku kalian masing-masing, kemudian fotokan dan kirimkan melalui WA grup atau Japri. Mohon maaf pada pertemuan kali ini Bapak tidak bisa tatap muka secara langsung dikarenakan ada hal-hal yang harus dikerjakan dan bertepatan waktunya dengan waktu pesantren kilat ini. Oke, baik, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.